Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian selalu pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama virus corona, sehingga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, video ini adalah video lanjutan dari materi persamaan kuadrat, di mana untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yakni siswa dapat menyusun persamaan kuadrat. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui suatu persamaan kuadrat, maka dapat ditentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus kuadrat. Nah, yang kemarin kita lakukan ya, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana untuk menyusun persamaan kuadrat? Nah, di sini sebaliknya ya. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat, maka kita dapat menentukan persamaan kuadrat tersebut. Jadi yang kita bahas di sini kan menyusun persamaan kuadrat. Jadi diketahui akar-akarnya, kita menentukan persamaan kuadratnya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Maka dapat kita faktorkan ya, x min 2 dan x min 3. Sehingga x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Dapatkan hasilnya x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. Itu cara memfaktorkan ya. Nah, sekarang proses tadi itu kita balik. Nah, sekarang kita balik. Akar-akar persamaan kuadrat adalah 2 dan 3. Maka x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Sehingga x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ya. Kemudian x min 2, x min 3 sama dengan 0. Nah, sehingga x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi arahnya dari sini naik ke sini, naik, ketemulah persamaan kuadrat. Ya, seperti itu. Dibalik caranya. Nah, secara umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu dapat diubah. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini, nah, kita bagi dengan a ya, sehingga x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per ax. Nah, kemudian x kuadrat dikurangi plus ini bisa kita ubah kan, dikurangi dengan min kan plus ya, b per a x ditambah c per a sama dengan 0. Mengapa kita ubah demikian? Nah, masih ingat rumus jumlah dan hasil kali. Nah, x1 plus x2 itu kan min b per a. Kemudian x1 dikali x2 itu adalah c per a. Sehingga bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dan x2 itu berbentuk ada dua. Yang pertama bisa menggunakan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Atau yang kedua, x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Jadi yang tengah adalah dijumlah, yang belakang dikali. Ya, bisa menggunakan rumus 2 ini. Oke, contoh.
Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 5. Nah, kita selesaikan untuk cara yang pertama ya. Kita menggunakan cara yang pertama. X1 nya kan min 3, X2 nya 5. Nah, kita gunakan cara yang pertama di sini ya. Kita tinggal masukkan X dikurangi X1 nya adalah min 3, X2 nya 5 ya. Kemudian min ini jadi plus, X plus 3, X min 5 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 5X, ini X kuadrat, X kali min 5 min 5X, 3 kali X 3X, 3 kali min 5 min 15 ya. Sehingga X kuadrat min 5X plus 3X adalah min 2X, min 15 sama dengan 0. Itu cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, nah kita menggunakan rumus yang satunya tadi. X kuadrat dikurangi dengan penjumlahan X1 plus X2, X ditambah X1 kali X2. Kita tinggal masukkan ya. X1 nya adalah min 3, X2 nya 5. Ini X1 nya min 3, X2 nya 5. Nah, min 3 ditambah 5 adalah 2. 2 kali X 2X berarti dikurangi 2X. Min 3 kali 5 min 15 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama di sini ya. Nah, jadi terserah kalian mau menggunakan cara satu atau cara yang kedua. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini lebih menarik lagi contohnya ya. Misalnya alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa dan 2 beta. Nah, bagaimana mencarinya? Tentu kita harus mencari ini dulu, akar-akar persamaan ini dulu. Nilainya berapa ya? Nah, masih ingat? Nah, A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Maka, nah masih ingat ya rumusnya? Jika penjumlahan adalah min B per A, jika perkalian adalah C per A. Oke, A plus B adalah min B per A. Min B per A berarti min B min 4 per A nya 1. Nah, berarti 4. Kemudian A kali B adalah C per A. C nya 3, A nya 1. Berarti 3. Nah, dari sini kita misalkan X1, X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat itu. Maka X1 nya tadi adalah 2 alfa, X2 nya 2 beta ya. Nah, kita gunakan rumus penjumlahan lagi. X1 ditambah X2 adalah 2A ditambah 2 beta. Ini ya, 2A ditambah 2 beta. Maka 2-nya kita keluarkan, taruh di luar, berarti alfa plus beta. Nah, alfa plus beta nilainya berapa? 4 di sini. Kita masukkan 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian untuk rumus perkalian juga seperti itu. X1 kali X2 berarti 2A dikali 2B. Ya. Nah, 2 kali 2 4. A kali B, alfa kali betanya tadi berapa di sini? 3. Kita masukkan 3. Berarti 4 kali 3 adalah 12. Nah, dari sini persamaan kuadrat yang dimaksud itu adalah kita menggunakan rumus ini ya. Nah, sehingga kita masukkan X1 ditambah X2. Nah, berapa di sini X1 tambah X2? 8, berarti 8X. X1 kali X2 12 sama dengan 0. Mudah ya. Nah, untuk lebih mudah lagi, satu contoh lagi ya. Misalnya di sini P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, langkahnya ya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya P plus 1 dan Q plus 1. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikannya sama ya, kayak tadi. P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, maka kita cari penjumlahan dan hasil kalinya ya. Min B per A berarti min B nya adalah 3 per 1 sama dengan min 3. Kemudian hasil kalinya adalah C per A. C nya di sini adalah min 10, A nya
1 jadi min 10. Nah, setelah itu kita misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut, maka X1-nya adalah P plus 1 dan X2-nya Q plus 1. Sehingga untuk rumus jumlahnya adalah X1 ditambah X2 itu adalah P plus 1 ditambah Q plus 1. P sama Q kita jadikan 1, P tambah Q ditambah 1 tambah 1 di sini 2. Nah, P plus Q ini tadi kan min 3, berarti kita masukkan min 3 ditambah 2 yaitu min 1. Kemudian untuk hasil kalinya, X1 dikali X2 berarti P plus 1 dikali Q plus 1. Ya. Nah, P dikali Q, PQ ya. P dikali 1 di sini, P 1 dikali Q adalah Q, 1 dikali 1 1. Nah, P kali Q di sini adalah nilainya min 10, P ditambah Q adalah min 3 ditambah 1 ini ya. Min 10 ditambah min 3 tambah 1 berapa? Min 12. Sehingga bentuk persamaannya adalah X kuadrat min X1 plus X2 itu adalah berapa di sini? Min 1, maka min 1x atau min kali min di sini plus x. Ya. Kemudian X1 kali X2-nya nilainya min 12. Jadi hasilnya X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Nah, sudah mulai paham kan ya? Gampang. Yang penting langkah pertama cari jumlah dan hasil kalinya dulu ya. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian kita harus belajar soal latihan. Nomor 1, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya di sini min 2 dan 4, 1 dan sepertiga. Yang nomor 2, misalnya M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2M dan 2N. Nah, seperti contoh tadi ya. Yang B, M plus 1 dan N plus 1. Nah, sama seperti tadi ya. Yang ketiga, misalnya di sini P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nah, yang A, seper P dan seper Q. Ingat kalau pecahan penyebutnya nanti disamakan ya, biar ketahuan. B juga seperti itu, 1 per P plus 1 dan 1 per Q plus 1. Ya, bisa, pasti bisa ya, semangat. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai menyusun persamaan kuadrat. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum, jangan malu-malu ya. Jangan segan-segan untuk bertanya melalui WhatsApp, Instagram, Google Classroom, atau bisa komentar pada video ini. Ya, pasti saya balas. Nah, jangan lupa tunggu video-video selanjutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.